Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah 5 kunci sukses sidang proposal. Teman-teman mahasiswa, di dalam menulis karya ilmiah, apakah itu skripsi, tesis maupun disertasi, pastilah kita memulai awal dengan membuat proposal penelitian. Nah, proposal itu nanti kan akan disidangkan oleh tim ya. Biasanya kalau di alma mater saya dulu yang akan hadir dalam sidang proposal itu adalah moderator dari panitia, kemudian pembimbing, ya, kemudian ada tim penguji dari luar pembimbing. Tapi kadang-kadang moderator itu memang sudah merangkap ya sebagai penguji, karena moderator biasanya adalah dosen juga gitu. Nah, minimal 3 yang akan menguji atau ada dalam sidang proposal tersebut. Ya, namanya proposal tentu saja harapannya disetujui untuk dilaksanakan penelitiannya. Rencana penelitian kita yang kita ajukan dalam proposal tersebut di ACC, berarti kita cepat melaksanakan penelitian. Nyatanya tidak selalu di ACC gitu. Ada yang di ACC 80%, 20% revisi. Ada yang gagal total misalnya karena tidak mampu mempertahankan proposalnya, apa yang dia tulis dia tidak paham. Ada yang langsung ACC dengan sangat sedikit revisi gitu ya. Ada nggak sih yang nggak direvisi? Ya ada saja pasti, cuma itu mungkin prosentasenya kecil. Jadi klasifikasinya kalau boleh saya sampaikan, ada yang langsung oke, mungkin karena memang bimbingannya rajin ya. Kemudian oke, tapi ada sedikit revisi. Yang ketiga, revisinya sekitar 20-25%. Dan yang keempat adalah yang paling tidak kita inginkan adalah buruk. Artinya bahwa proposalnya ditolak gitu. Artinya harus membuat proposal baru yang sama sekali berbeda dengan yang diajukan pada sidang proposal tersebut. Nah, ini jangan sampai terjadi nih yang keempat ya. Jadi kalau kita rajin bimbingannya dan paham apa yang kita tulis, insya Allah kita akan di ACC dengan sedikit revisi ya. Nah, baik teman-teman mahasiswa, itu judulnya kan tadi 5 kunci sukses sidang proposal ya. Pada video terdahulu saya pernah membuat 10 kiat sukses sidang proposal ya. Nah, di dalam konteks ini saya akan garis bawahi 5 aja ya, supaya teman-teman lebih fokus. Kalau saya sampaikan yang 10 itu dulu ada pertama berdoa, lalu belajar, 3 fokus, 4 jangan stres, 5 mandiri, 6 pahami pertanyaan dari tim dalam sidang proposal, yang ketujuh perhatikan fokus dari masing-masing keahlian penguji, yang ke-8 manfaatkan teori, dan ke-9 jangan lupa berada dalam koridor program studi, maksudnya keilmuannya, dan yang ke-10 adalah jawab pertanyaan dalam sidang itu secara mendalam. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengambil 5 dari 10 tadi supaya teman-teman lebih fokus ya, jangan sampai proposalnya ditolak. Harapan saya kalau sudah memahami ini, yang 5 ini ya, fokus pada 5 ini, insya Allah langsung di ACC ya. Persoalan ada revisi sedikit-sedikit mah nggak apa-apa lah, maklum aja, biasa itu kan, namanya juga berbeda kepala, pasti ada perbedaan antara mahasiswa, pembimbing, dan penguji dalam sidang proposal itu. Yang pertama itu adalah berdoa. Ini harus ya,
Berdoanya kapan? Ya secara rutin, dari mulai kita menulis proposal itu kita harus selalu berdoa supaya dimudahkan dan diberikan pencerahan, banyak ide dan sebagainya. Apapun doanya itu. Kemudian doa menjelang sidang juga berdoa terus ya. Jadi doanya rutin. Nah, yang kemudian pada hari H juga kita tetap berdoa, dan jangan lupa selain kita berdoa secara mandiri, mintalah doa kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang tua, sahabat. Kalau hubunganmu baik dengan pembimbing, insya Allah didoakan juga. Mintalah doa kepada dosen pembimbingmu ya. Jadi buatlah hubungan yang baik dengan dosen pembimbing ya. Jangan lupa mintakan doa juga kepada beliau bahwa besok saya akan bersidang ya, sidang proposal. Nah, yang kedua adalah fokus. Ini penting ya, fokus pada materi yang kita tulis pada proposal. Jadi usahakan untuk mempertahankan judul penelitian kita, jangan ada keraguan gitu. Dalam hal ini bukan berarti kita mempertahankan tanpa ada sebab ya. Jadi mahasiswa harus paham betul, pertahankan penelitian kita itu yang ditulis dari mulai judulnya, masalah penelitiannya itu harus kita pertahankan. Kan kita akan menjual ide ya. Rencana penelitian kita itu istilahnya akan dijual dalam forum sidang itu, ya harus diterima supaya di ACC dan dilaksanakan gitu ya. Jadi dengan fokus ya kita akan terhindar dari stres, karena kalau saudara misalnya teman-teman ini stres pada saat bersidang proposal, mempertahankan proposal, maka akan mempengaruhi rasa percaya diri itu menjadi turun. Kalau rasa percaya diri itu turun, fokusnya pecah, ya udah nggak bisa mempertahankan apa yang kita tulis, blank gitu ya. Nanti ya udah ditolak ntar proposalnya. Jadi jangan lupa fokus ya. Pertahankan apa yang menjadi perhatianmu, minatmu dalam judul penelitian, latar belakang itu harus paham betul ya. Jadi yang kedua adalah fokus, nggak usah mikirin yang lain-lain. Yang ketiga, mandiri. Mandiri di sini adalah pada saat teman-teman bersidang jangan berharap ada istilahnya bantuan lah, nanti juga dibantu oleh dosen pembimbing misalnya meluruskan, menambah, nggak usah. Kita berpikir mandiri karena kita kan sudah melakukan proses bimbingan ya. Jadi pada saat kita perform ya, mengajukan proposal kita itu harus bagus, bermutu, prestasinya unggul ya, mampu mempertahankan apa yang kita tulis ya, dengan alasan-alasan ilmiah. Jika itu tercapai, kamu mempunyai prestasi yang bagus, pembimbing akan mendukungnya tanpa ada keraguan ya. Jadi kalau mahasiswa tidak mampu menjelaskan dengan baik apa yang dia tulis, kemudian tidak mampu menjawab pertanyaan dari penguji proposal, itu tentu saja pembimbingnya akan malu ya. Jadi kok begini jadinya gitu ya, dalam proses bimbingan berarti tidak berjalan dengan baik gitu ya. Jadi pemahaman kita terhadap materi penelitian kita, apakah itu judulnya, perumusan masalah, hipotesis yang diajukan, itu harus betul-betul secara mandiri teman-teman bisa menjelaskannya ya. Jadi nggak usah ada keraguan lagi. Yang keempat yaitu adalah kita harus sadar bahwa kita ini berada di prodi apa, program studi apa gitu. Jadi landasan teori, terutama grand teori yang dibahas, yang diangkat, yang menjadi dukungan penelitian kita, itu harus sejalan dengan program studi yang kita tekuni. Jangan keluar dari program studi. Kenapa ini seringkali saya angkat, saya ulang-ulang? Karena seringkali mahasiswa berminat terhadap hal-hal yang di luar program studinya. Masalah-masalah penelitian yang di luar program studinya dia minati ya.
sementara dia lupa terhadap program studi yang ditekuninya. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi jangan keluar dari program studi, jadi kuasai itu. Misalnya teman-teman yang contoh ya, kalau misalnya tesis nih, penelitiannya tesis ya, S1-nya misalnya psikologi sosial, kemudian S2-nya komunikasi, ya ilmu komunikasi, maka yang harus dipahami adalah yang S2-nya ilmu komunikasinya, bukan kepada ilmu psikologi sosial yang ditekuni oleh mahasiswa tersebut di S1, atau sebaliknya mencoba lari dari program studinya ke program studi yang lain yang mirip-mirip gitu. Sesungguhnya itu bukan sesuatu yang kita kuasai gitu. Jadi janganlah mengambil topik penelitian yang bukan program studi kita, meskipun kita berminat gitu ya. Jadi usahakan kita sadar akan program studi yang kita tekuni selama ini gitu ya. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mendukung ya, boleh saja ya misalnya, tapi tidak majornya ya, tidak stressingnya gitu. Jadi yang utamanya harus penelitian itu adalah sesuai dengan program studi kita ya. Yang kelima, ini yang terakhir dari 5 kunci sukses tadi, ini nih yang kelima nih. Jawablah pertanyaan dari tim penguji dengan luas dan mendalam ya. Jadi jangan singkat-singkat, jawab pertanyaan itu dengan luas dan mendalam dengan pola 5W1H ya, gampangnya 5W 1H ya. Jadi setiap konsep yang kita tulis, setiap permasalahan yang kita tulis di proposal itu harus kita kuasai dengan pola 5W1H. Artinya yang pertama apa? Ya, konsepnya dari setiap yang kita tulis itu kita pahami ya. Kemudian kalau ditanya mengapa, berarti kita menjawabnya sebab-sebab ya, latar belakang yang melatar belakangi sesuatu. Nah, jadi kalau dosennya bertanya mengapa, berarti jawabannya adalah harus latar belakang dari persoalan tersebut yang ditanya oleh dosen ya. Kalau ditanyanya bagaimana, berarti proses ya. Kalau di dalam proposal, berarti proses itu adalah prosedur pengumpulan datanya nanti seperti apa ya. Pengambilan sampelnya, pemilihan sampelnya menggunakan rumus apa, kemudian apakah sudah ada alat ukurnya dan sebagainya. Itu biasanya ditanyakan dengan bagaimana ini cara menarik kesimpulannya, bagaimana cara mendapatkan datanya gitu ya, bagaimana cara mendapatkan respondennya, itu ditanyakan. Dan yang berikutnya adalah siapa saja yang terlibat dalam penelitian itu. Kalau kualitatif, partisipan, informan misalnya. Tapi kalau kuantitatif, dari populasi berapa banyak yang dijadikan responden ya. Itu semua akan ditanyakan ya. Jawablah dengan luas dan mendalam. Kemudian tempat penelitian. Kenapa penelitian itu dilaksanakan, dipilih di tempat tersebut, kemudian jawab secara ilmiah ya. Jangan karena kita dekat dengan lokasi tersebut, jawabannya jangan informal, atau karena ada sesuatu, ada dukungan yang informal yang akan mempermudah penelitian kita. Kalau itu yang saudara atau teman-teman sampaikan, itu berarti tidak ilmiah ya. Jadi kita harus sampaikan dengan ilmiah ya. Jadi apa yang melatar belakangi, alasan ilmiah apa kita mengambil lokasi penelitian tersebut ya. Jadi yang saya tekankan kepada teman-teman, kalau boleh dipresentasikan, jadi di dalam mempertahankan proposal penelitian kita, itu yang paling penting kita kuasai adalah alasan memilih judul itu, kemudian latar belakang ya, permasalahan yang diangkat oleh kita, yang dipilih oleh kita, dukungannya apa ya. Kemudian yang berikutnya yang nomor 5 ini tadi ya,
bagaimana cara saudara, cara teman-teman maksud saya, menjelaskan secara luas dan mendalam berbagai pertanyaan dari penguji pada saat sidang proposal. Kalau teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan secara ilmiah, secara luas dan mendalam semua pertanyaan yang disampaikan oleh dosen pembimbing dan penguji pada sidang proposal, insya Allah proposal langsung di ACC, ya. Berarti kalau itu terjadi, kita sudah akan segera melaksanakan penelitian kita, ya. Teman-teman sekalian, saya berharap teman-teman sungguh-sungguh dalam bimbingan proposal penelitian. Jangan malas untuk membaca, jangan malas untuk merevisi, perbaiki terus. Kalau masih sulit ketemu pembimbing, masih ada yang bisa ditanya, mentor, ya, atau mungkin teman-teman yang sesama sedang menulis proposal, saling belajar, melengkapi satu sama lain. Saran saya, usahakan punya tim belajar 4 atau 5 orang yang sebelum sidang proposal teman-teman berlatih bersidang dengan tim kecil itu, ya. Jadi ada diskusi kelompok, yang satu presentasi, yang 4 orang menilai dan memperbaiki. Jangan lupa tujuannya adalah saling memberi masukan. Jadi ya tentu saja yang belajarnya jangan tertutup terhadap perbaikan dari teman-temannya satu sama lain. Ya, jadi latihan dulu apa yang kurang diperbaiki oleh teman-temannya sehingga pada saat sidang proposal sudah tampil prima dan langsung di ACC proposalnya. Amin. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.